Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Segala puji bagi Allah. Sholawat beserta salam tercurahkan kepada junjunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat info Islami yang dirahmati Allah. Semoga sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur, diluaskan rezeki, dilapangkan dalam segala urusan, serta dijauhkan dari segala macam bala dan musibah. Amin Allahumma amin. Tema bahasan kita pada kesempatan kali ini adalah 3 bentuk ekstremisme dalam pelaksanaan ajaran Islam. Sahabat info Islami yang dirahmati Allah. Ekstremisme dalam agama merupakan bentuk pemahaman dan praktik yang berlebihan. Ai Fatimah Nur Fuad, Associate Profesor Fakultas Agama Islam UHAMKA, mengidentifikasi ada 3 tantangan ekstremisme atau at-tatarruf. Hal itu disampaikannya saat menjadi pembicara dalam salah satu seminar nasional. Jadi di hadapan kita itu banyak sekali tantangan ekstremisme, baik yang sifatnya keyakinan atau sifatnya politik, atau sifatnya praktis sehari-hari, ujarnya, Jumat, tanggal 30 Desember tahun 2022, di kampus UHAMKA Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tantangan pertama adalah at-tatarruf al-i'tiqadi atau ekstremisme dalam keyakinan Islam. Menurutnya, ekstremisme ini dapat dicontohkan dengan munculnya aliran-aliran keyakinan ini seperti Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah dan Syiah Ismailiyah. Kedua, ada at-tatarruf as-siyasi atau ekstremisme politik. Misalnya, munculnya gerakan Khawarij yang memboikot pemerintahan Ali bin Abi Thalib, hingga muncul ide yang membolehkan pembunuhan terhadap muslim non-Khawarij. Jadi kalau laisa mina, bukan bagian kita, maka dibolehkan dibunuh. Itulah bentuk ekstremisme yang ada yang terkait dengan politik, ujar alumni Universitas Al-Azhar Kairo Mesir itu. Ketiga adalah at-tatarruf al-amali, ekstremisme dalam tindakan. Misalnya, orang berlebihan dalam beribadah, seperti puasa terus-menerus tanpa berbuka, atau sholat lama tanpa ada komitmen lain. Itu juga bentuk ekstremisme, bukan kesalehan yang sempurna. Ada sholat yang terus sholat saja sampai lupa menafkahi anak istrinya, atau berdakwah 40 hari 40 malam gak pulang-pulang seperti Bang Thoyib, kata beliau. Jadi itu kebablasan, bukan saleh, tapi gak tahu hak dan kewajiban, termasuk memberikan nafkah. Ada beberapa sebab munculnya sikap ekstrim dan berlebihan ini. Sebagaimana dilansir dalam buku karya mantan Rektor Universitas Al-Azhar Mesir, Abdul Hayy Iz Abdulal, yang berjudul Islam, Negara, dan Ekstremisme, terbitan Muslim Council of Elders. Dalam buku ini, beliau mengungkapkan 12 sebab yang mengarah pada sikap ekstrim dan berlebihan. Pertama, ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan kitab-kitab klasik disalahpahami. Sebab kedua adalah penafsiran teks-teks agama menurut hawa nafsu atau selera pribadi, dan jauh dari pemahaman agama yang sebenarnya, menyimpang dari prinsip-prinsip menjaga urusan agama dan dunia sekaligus. Ketiga, memaksa agama ke arah politik lain, dan bersembunyi di balik jargon agama untuk mempengaruhi orang dan mendapatkan simpati mereka. Sebab keempat, kurangnya pendekatan terhadap kaum muda, para dai kehilangan pengaruh bahasa. Kelima, terutama di masa lalu,
banyak ruang diberikan kepada pengkhotbah yang berorientasi pada stasiun televisi satelit. Keenam, masuknya banyak orang yang memiliki afiliasi dan pemikiran yang memusuhi negara dan umat manusia ke dalam medan dakwah. Ketujuh, berlebihan dalam berselisih, sehingga menimbulkan fanatik dan perpecahan. Kedelapan, membesar-besarkan masalah cabang, baik yang berkaitan dengan fikih maupun akidah dan berkobarnya perselisihan di dalamnya, sehingga menyebabkan kerancuan berpikir. Perselisihan dalam masalah-masalah cabang tempatnya adalah kajian-kajian akademik saja, bukan materi yang disampaikan dalam media massa kepada masyarakat. Kesembilan, terpisahnya sebagian dai dari problematika masyarakat, dan tidak dipertalikannya agama dengan kenyataan. Kesepuluh, kurangnya wawasan keagamaan di kalangan muda, akibatnya program dan kurikulum agama yang mencakup wawasan kemoderatan dan keseimbangan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi lebih minim. Sehingga menjadikan pemikiran pemuda, ladang yang subur untuk menerima segala pikiran sakit yang datang kepadanya, terutama yang terjadi pada hari-hari yang belum lama ini, dan akibatnya masih kita rasakan hingga saat ini, jelasnya. Kesebelas, dominasi bahasa uang dan pembelian kata, menjadikan kelompok-kelompok ekstrim keluar menunjukkan diri kepada khalayak melalui stasiun-stasiun televisi satelit, untuk menjual pikiran-pikiran sakit yang mengajak kepada kekacauan dan perpecahan umat. Sebab ke-12, penyebaran pemikiran kelompok melalui stasiun-stasiun televisi tendensius. Padahal, Islam tidak mengenal apa yang dinamakan dengan pemikiran kelompok atau kelompok-kelompok. Sebaliknya, Islam hanya mengenal apa yang dinamakan dengan kemaksuman kata umat, kesatuan barisannya, dan apa yang menjaga akidah, pemahaman dan warisan pemikirannya. Menurut Syekh Abdul Hayy, pengalaman dan bukti menunjukkan bahwa ekstremitas dan sikap berlebih-lebihan terlahir dari kelompok-kelompok itu, karena pemahaman yang cacat terhadap agama, dan pembatasan agama hanya pada diri mereka saja. Mereka menyangka bahwa kebenaran dalam hidup hanya milik mereka sendiri, dan bahwasanya mereka adalah orang-orang merdeka, sedang yang lain adalah hamba sahaya, budak belian, jelasnya. Semoga tayangan kali ini bermanfaat bagi kita sekalian. Dan semoga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.